Hmm? Sini. Main naman. Masukin. Nih. Terus. Masuk tuh. Atur. Bentar. Miring aja tuh. Miring sih. Itunya ini dia Ini. Kiri ke gini geser nak. Nah, Jadi nggak? Kurang ke atas. kurang ke atas itu. Nah di tengah terus. Udah. Udah. Sip. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alaihi tawakkaltu la ilaha illa huwa wa huwa rabbul arsyil azim. Kita menginjak ke bab 7. Bab sebelumnya Allah sebagai terminal terakhir, inna illa rabbika al-muntaha. Allah terminal terakhir. Sekarang makna Islam. Hakikat makna Islam. Ini kepada hambanya apa itu? Wa angkus lima ila biqalbika. Islam itu adalah engkau menyerahkan diri ila biqalbika, ilaya biqalbika, engkau menyerahkan diri kepadaku menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas dengan hatimu, sementara dengan perantara ilal wasaib bibadanika, sementara dengan perantara itu hanya sebatas badanmu saja. Maknanya hatimu totalitas bersama Allah, namun dalam hubungan sosial jasad dan fisikmu saja. Engkau boleh berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan interaksi dengan manusia, baik hubungan ekonomi, hubungan politik, hubungan muamalah lainnya, itu hanya sebatas badan. Kalau Sayyidina Ali, silakan, jasadmu sibuk dengan hatimu jasad berinteraksi dengan manusia atau dengan makhluk. Itulah yang disebut salah satu makna dari Islam. Huwa an tuslima ilayya, hendaklah makna itu di badanika, hanya sebatas badan, hanya sebatas jasad gitu. Tapi hatimu bersama Allah. Ini makna, salah satu makna dari Islam. Makna yang selanjutnya adalah antakuna ma'i bihimmika, dan jadikanlah kebersamaanku antara engkau dengan diriku bihimmika, dengan sepenuh pikiranmu. Jadi kebersamaanku, kata Allah, dengan antara engkau dengan aku harus dengan sepenuh tekadmu, al-himmah, sepenuh
pikiranmu, sepenuh gagasanmu, gitu kan. Jadi totalitas. Wa ma siwaya bi'aklika. Sementara kebersamaanmu dengan selain diriku bi'aklika hanya sebatas pikiran semata. Jadi jangan dimasukkan ke hati lah intinya. Hubunganmu denganku, kebersamaanku denganku harus sepenuh hati. Tapi kebersamaanmu dengan makhluk sebatas di alam pikiran. Jadi silakan jasadmu bergerak, jasadmu sibuk dan pikiranmu sibuk, tapi hatimu harus bersama dengan dirimu. Kata Allah seperti itu. Fatakun daiman majmu alhammu alayya. Dengan demikian sehingga semua konsentrasimu, semua pandanganmu dan semua dan tidak ada kepentingan apapun dengan pihak lain selain diriku. Itu makna Islam. Jadi artinya Islam itu sikap hati ternyata. Kalau dipahami kalimatnya seperti ini, sikap hati, perbuatan hati, penyerahan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ghairi fika, la qadun li ghairi fika, dan tidak ada kepentingan apapun antara dirimu dengan makhluk yang lain. Artinya bahasa ininya hanya sebatas apa ya? Ya sebatas memenuhi etika kemanusiaan. Hanya sebatas memenuhi pergaulan sosial. Hanya sebatas memenuhi adab-adab hubungan kemanusiaan, tapi hatimu sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat apa? Lupa lagi saya. Di Al-Qur'an yang ditulis di sini. Mana ya? Ma ja'alallah fi qalbihi fi jawfihi. Kata Al-Qur'an, tidak ada satu hati, ada dua cinta. Katanya kan tetap kecintaan orang yang sudah menduduki makom Islam itu hatinya diperuntukkan secara totalitas kepada Allah. Jadi tidak ada satu rongga hati dua cinta. Misalkan di dalam hatinya saya cinta Allah sekaligus misalkan cinta Epang, itu nggak bisa. Akan terjadi benturan gitu. Nah, indikasi seseorang memiliki benturan-benturan di dalam hati tinggal dikonfirmasi ke hati kita. Sebetulnya cara mengkonfirmasinya sangat sederhana sekali. Untuk mengkonfirmasi di dalam hatiku ada makhluk juga. Di dalam hatiku ditempati oleh makhluk atau Allah. Itu sangat sederhana. Karena ini dalam psikologi, kalau kita menempatkan kebenaran, menempatkan selain Allah ke dalam hati kita sampai masuk ke alam bawah sadar, biasanya untuk mengukurnya selama masih kecewa, masih gelisah, masih khawatir, berarti ada sesuatu di dalam hati kita. Ada entah itu kebendaan, entah itu jabatan, entah itu status sosial, entah itu teman kita, entah itu kepentingan-kepentingan yang lain yang bersifat hubungan interaksi duniawi. Ketika masuk ke dalam hati kita, maka ya kita harus mempersiapkan diri. Pasti akan mengalami kecewaan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Nah, itu indikasi untuk mengukur kebersihan hati kita. Gitu. Makanya ada kalimat dari guru kita sangat sederhana. Ukuran seseorang yang hatinya sudah sangat bersih, hatinya yang sudah sangat tidak ada ketemperan apapun, ukurannya adalah
ketika emas dengan batu kerikil nilainya sama. Jadi kalau emas dengan tai kotok nilainya sama, berarti hatinya udah bersih. Gitu. Jadi kalau semakin kita mengkhawatirkan pekerjaan kita, mengkhawatirkan jabatan kita, kemudian masih kecewa, masih takut terhadap urusan-urusan duniawi, urusan rezeki, masih takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, biasanya masa depan, atau kita kecewa terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu, memiliki rasa kesedihan, ya berarti ada sesuatu yang nempel di dalam hati kita. Nah, tinggal nanti voltasenya gede enggak, gitu kan. Tapi nanti kalau seiring kita menjalani kholwah, tingkat kesadaran kita berbeda. Nah, perbedaannya di sini. Kita memiliki kewaspadaan di dalam hati kita. Misalkan ketika muncul rasa gelisah, rasa khawatir, itu ada alarm biasanya. Kalau yang sering kholwah. Nah, alarmnya adalah hati kita ngomong. Itu alarmnya, ngomong berbisik di dalam hati kita. Oh iya, saya timbul nih rasa kesel. Oh, saya merasakan getaran rasa kecewa. Jadi getarannya bisa dirasakan. Sehingga hati kita langsung berbalik lagi ke alam kesadaran, langsung sadar kembali lah intinya. Nah, bagi yang udah numpuk makhluk di dalam hati kita, biasanya kesadarannya terseret. Ibaratnya begini. Ketika kita nonton film, ya film lah gitu. Filmnya rame. Mata kita kan fokus ke film. Telinga kita fokus ke film. Pikiran kita fokus ke film, maksudnya film bioskop. Semuanya fokus dan kita terseret di dalam alur cerita. Nah, filmnya selesai, kita keluar dari bioskop, kita ikut nangis. Karena terseret oleh alur cerita yang ada di dalam film. Nah, itu menandakan kesadaran kita sudah terbawa hanyut oleh alur cerita film. Gitu. Jadi yang hilang itu nanti di penghujungnya adalah kesadaran kita. Jadi kesadaran kita terbawa arus. Gitu. Filmnya udah selesai, keluar bioskop malah melu nangis. Karena endingnya menyedihkan misalkan. Padahal kita hanya penonton. Gitu. Harusnya sadar kan, oh ini hanya film gitu kan. Bukan bisa nyata, hanya film bioskop. Tapi kenapa ikut nangis? Karena pikiran, mata, telinga, hati terseret arus alur cerita film. Nah itu. Nah, artinya masuk ke dalam alam bawah sadar, masuk ke dalam hati. Nah, makanya kata Allah, illaya biqalbika, serahkan dirimu sepenuh hati kepadaku, sementara jasadmu ilal wasaitul ibadanika, sementara badanmu ya silahkan sibuk beraktivitas. Gitu. Nah, sempat saya baca di kitab Fathur Rabbani ya, sekedar tambahan informasi. Agar kesadaran kita tetap on, tidak mudah terseret, dan sering ada alarm di dalam hati kita, kata Syekh Abdul Qadir, minimal ketika kita marah, hati langsung ngomong menasehati, jangan marah, gitu kan. Nah, itu kan alarm, langsung kan on kembali, vibrasinya naik lagi. Kalau terseret kan energinya rendah, vibrasinya rendah. Nah, maka biasakanlah katanya, tarikan napasmu dan napas keluarmu. Tarik napas Allah, keluar napasmu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Allahu. Nah, itu fungsinya untuk menjaga kewaspadaan dan keterjagaan hati kita. Makanya di doa ya latif, bin naumi wal yaqdhah, bangunlah hatiku dalam kondisi yang selalu sadar, selalu on. Bin naumi wal yaqdhah, baik dalam keadaan tidur maupun wal yaqdhah dalam keadaan terjaga. Tuh. Nah, tips dari Syekh Abdul Qadir seperti itu. Gitu. Jadi hati kita selalu on, selalu tenang, nyaman, damai. Nah,
Indikator juga ketika hati kita mulai bersih, kotoran-kotoran batinnya mulai tipis. Nah, indikasinya adanya ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian di dalam hati. Maka kalau ingin belajar tasawuf, kuncinya adalah kembali ke hati, sering mengoreksi diri di dalam hati kita. Ketika kita dihianati oleh teman kita, sedih enggak? Kecewa enggak? Ketika kecewa, berarti engkau telah memasukkan makhluk ke dalam hati. Nah, jadi ukurannya seperti itu. Ukurannya adalah pada wilayah kejiwaan dan psikologi hati. Maka untuk menentukan derajat kita, perkembangan rohani kita, ya sering mengoreksi hati. Sering membaca gejala-gejala hati kita. Bukan fokus kepada yang lain, fokusnya ke dalam, gitu. Fokusnya ke dalam suasana hati kita. Sama nanti ketika kita ingin menaiki tangga-tangga rohani, ya fokuslah kepada suasana hati. Makanya di kita kemarin di bab sebelumnya, bab tentang ruh dan sir. Nah, ruh itu adalah ammunazalat wa tamakunat, katanya kan. Kekokohan hati, sir itu adalah kekokohan hati. Al-haqiqat wa tamakunat, tersingkatnya hakikat di dalam hati kita banyak memahami, hati kita sangat transparan, hati kita sangat waspada, hati kita bisa memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi, juga adanya pengokohan hati, itu baru wilayah sir. Jadi kalau masih kesel, masih kecewa, hilangnya sesuatu, kemudian kecewa, ya itu pertanda kebersihan hati kita masih banyak tumpukan-tumpukan sampah di dalam hati kita. Nah, jadi mengukur Islam itu nanti adalah bagaimana mengukurnya dengan suasana hati. Karena kalau orang sudah pasrah kepada Allah, antuslima ila biqalbika, dia pasti kokoh hatinya. Jadi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Islam itu berarti sikap hati, perbuatan hati, gitu. Atau ibadah hati, ibadatul qulub afdalu min ibadatul zawari. Ibadah hati itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada ibadah-ibadah seremonial. Nah, jadi terus setiap hari terus kembali ke dalam hati. Cek, oh hari ini saya gundah enggak nih? Oh iya, di dalam hati saya ada lintasan-lintasan tentang ya sedikit kekecewaan, sedikit khawatir tentang pekerjaan saya. Pekerjaan saya ketika ditinggal, ini acak-acakan enggak ya? Pekerjaan saya ketika saya enggak ada, gimana ya? Ini kan bergejolak, gitu. Maka kalau orang yang sudah keislamannya mencapai puncak dan sudah melakukan proses penyerahan diri, hatinya tidak akan mudah bergejolak. Dia sudah tenang, nyaman, dan damai. Nah, itu yang bab sebelumnya bicara tentang lapisan ruh dan lapisan sir. Kalau ruh itu adalah tersingkatnya, gitu kan, lintasan-lintasan hati, juga munculnya al-hama biqalbika, ilham-ilham di dalam hati, itu wilayahnya ruh. Ujuk-ujuk kita paham, oh iya, ternyata saya tabrakan itu hikmahnya A, B, C, D. Kita banyak pelajaran tuh dari situ. Nah, itu adalah mata hati yang ada di dalam wilayah ruh. Itu. Ketika muncul ilham, itu ruh. Ketika muncul pemahaman, pengetahuan, itu adalah wilayah ruh. Tapi ketika sudah kokoh, kehakikatan terbuka secara transparan, baru itu sir. Tuh. Jadi bedanya lapisan ruh dan sir. Dalam Ru'aitullah dijelaskan seperti itu. Gitu. Jadi yang memberikan pemahaman, kecerdasan, lagi wirid, tenang, nyaman, damai, ya roja, ada yang wirid subhanallah, tenang, damai, nyaman, kemudian memunculkan pemahaman-pemahaman baru
ilmu-ilmu baru, pencerahan-pencerahan baru. Itulah yang disebut lapisan ruh memberikan al-bawarik. Bawarik itu dari kata barkun, buruk. Itu cahaya-cahaya di dalam hati kita, sehingga hati kita bisa mendapatkan pemahaman ilmu langsung dari ruh kita yang disebut wasit atau ilham. Itu baru lapisan ruh, pemahaman dalam hati. Kalau dari pelajaran kemarin, tapi kalau udah masuk wilayah sir, itu masuk wilayah hakikat, buat tamakunan dan pengokohan diri. Jadi kalau belum kokoh, ya berarti kita belum masuk ke alam sir. Kalau bahasa ininya mah sir itu adalah lautan, di dalam lautan ada palung yang paling dalam, kita masuk ke dalamnya. Min warail sir, baru di belakang sir, baru itu yang disebut Allah. Itu. Jadi di penghujungnya adalah hati itu berlapis-lapis. Makanya Imam At-Turmuzi itu ada lapisan as-sudur itu yuwaswisufi sudurinas minal jinnati wan nas. Itu bisikan-bisikan yang rame. Kalau wirid kan rame. Wah, pikirannya atau meditasi, pikiran muncul ini, ingat ini, terus muncul bayangan, itu as-sudur. Kalau ibarat rumah katanya, itu di luar pekarangan rumah, jalan raya. Yang namanya jalan raya kan ada ojol, ada tukang beca, ada pengemis, ada preman, rame kan jalan raya itu. Itu masih bersifat kotoran hati. Masuk ke pekarangan halaman rumah itu al-qalbu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, itu masih bolak-balik. Kadang obat, kadang tobatnya angot gitu kan, namanya juga halaman rumah. Kadang bersih, ya, kadang kotor karena halaman rumah itu kan ada ayam, ada kambing, piaraan kita, ada dedaunan yang pada jatuh, dibersihin kan, bersih, nanti pada jatuh lagi ya. Makanya muqallibal bolak-balik, bahasa kitanya pelin-pelan. Tobatnya tobat, nanti insaf, nanti tobat, nanti insaf. Itu tergantung suasana hati, itu baru pekarangan rumah katanya. Nah, kalau udah masuk di teras rumah, kita bicara lapisan hati, sekitar tambahannya, itu yang namanya al-fu'adun. Fu'adun itu baru tuh tersingkap mata hati. Itulah apa? Fu'adun dari kata afidah itu. Nah, fu'adun itu udah di teras rumah. Kalau udah di teras rumah kan tenang, nyaman, damai gitu kan. Ya udah di teras rumah kan. Dari perjalanan jauh masuk ke gerbang, masuk ke halaman, nongkrong di teras rumah. Disuguhin nggak sama yang punya rumah? Disuguhin, pembantu-pembantunya pada nyuguhin rokok, nyuguhin kopi. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, orang yang di teras rumah, suguhannya apa? Dalam kitab Fathur Rabbani, suguhan-suguhan orang yang sudah sedikit lagi masuk ke wilayah lum atau rumah, atau masih di dalam teras rumah, suguhannya adalah zikrullah, as-saum, al-khalwat, gitu kan. Terus, apalagi? Dan ibadah-ibadah. Sodako dan kedermawanan. Itulah suguhan-suguhan dari tuan rumah, dalam hal ini dari Allah, agar si tamu ini duduk tenang, nyaman dan damai di teras rumah. Belum ketemu dengan tuan rumah, masih di teras rumah. Nah, suguhannya ya zikir-zikir kita, kholwat kita, ibadah-ibadah kita, kedermawanan kita. Itulah suguhan-suguhan dari pasukan-pasukan Allah atau dari pembantu-pembantu Allah kita. Maka atas Abdul Qadir, selama engkau belum menemui tuan rumah, belum menemui Allah, gitu kan, tetaplah engkau bersimpuh di hadapannya. Maksudnya tetaplah engkau bersimpuh di teras rumah, tetap istiqomah, jangan bergeser sedikit pun. Kata bahasa kerennya mah, sing penting nyungsem. Ya kalau lagi hormat ya udah nyungsem. Yang penting gitu, zikir terus. Urusan dapat ilham, urusan sakti, urusan jadi kaya, urusan kita mengenal Allah atau tidak,
itu bukan hak prerogatif kita. Biar Allah yang melakukan intervensi. Nah, kita itu hanya pada wilayah wa tuslimu ilal wasa'itil bibadanika. Hanya wilayah penyerahan kepada perantara-perantara melalui aktivitas tubuh kita dalam menjalani kholwat. Itu udah tetap aja. Waktunya masuk kamar ya masuk kamar, nyungsep. Waktunya istighosah ya nyungsep istighosah. Karena itu adalah suguhan-suguhan dari Allah. Belum ketemu Allah. Nah, setelah di teras rumah baru yang disebut al-lub. Lub itu inti dari kata lub itu maknanya kacang. Di dalam kacang kan ada kulit dan ada biji. Nah, lub itu bijinya. Inti sari. Nah, itu baru masuk rumah. Kalau di dalam rumah tentunya pembantunya beda. Dan suasananya beda, adem, ber-AC. Ada kolam renangnya, ada lukisannya, suguhannya beda, rumahnya mega, ada mungkin lantainya juga luar biasa, beda dengan di teras rumah. Itu baru al-lub. Udah ketemu dengan tuan rumahnya belum? Ternyata tuan rumahnya duduk di kamar yang terkunci, yang disebut kamar pribadi. Baru tuh masuk kamar. Di dalam kamar ada kamar tidur, ada tirainya, kelambu. Itulah yang disebut asir. Baru ketemu. Nah, kalau udah ketemu, ya baru kontrak jiwa. Nah, dapat SK. Kalau udah dapat SK, ya baru sibuk mengayomi masyarakat. Jadi alam SK itu, Kang Eboy, itu di alam sir. Itu baru tuh SK-nya. Misalkan ya Kang ada SK-nya ya udah jadi pebisnis, tapi pebisnis yang luar biasa. Abah Yani SK-nya jadi ulama atau jadi dukun ya maka. Ini mah nggak dapat SK udah buka lapak. Nah, ya itu yang jadi masalah. Ya akhirnya lapaknya diraja sama Satpol PP. Itu sir ya. Sir itu kamar yang terkunci, kamar pribadi yang tidak dimasuki, boleh dimasuki oleh siapapun kecuali hanya orang-orang yang dikehendaki Allah. Illa ibadah kami humul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mencapai makom mukhlasin. Illa ibadah kami humul mukhlasin. Dan setan pun laisa bihi sultan, tidak memiliki kekuasaan untuk menggodanya karena udah masuk wilayah sir. Nah, kalau di teras, kalau udah masuk rumah itu masih ada godaan. Apalagi di teras, gitu kan. Ada yang lewat kan, gupai-gupai, ya akhirnya kegoda. Kudunya tetap nongkrong di teras, belum dipanggil udah kegoda. Nah, nanti godaan-godaannya ya tadi, aroma, kesaktian, merah delima, keris, gitu kan. Itu godaan-godaan orang yang sedang menjalani tahapan-tahapan wilayah-wilayah rohani atau wilayah kewalian. Tetap bersimpuh illa hadrati lil wajhi, bersimpulah di dalam lil wajhi, dalam wajahku. Itu. Jadi jangan mudah tergoda. Lahadun li ghairi bika, ada dengan apapun selain diriku ketika engkau menjalin hubungan dengan makhluk kata Allah. Jadi maksudnya apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di alam dunia ini dalam berinteraksi dengan makhluk jangan ada kepentingan. Maknanya yang kau lakukan dalam aktivitas kamu dari tidur sampai tidur lagi itu semata-mata ibadah kepada Allah. Iya karena budu, wa iya karena ta'in. Jadi semata-mata hanya bentuk pengabdian diri kepada Allah. Nah, nanti tipis nih. Saya kan lagi ngabdi ke Allah, bukannya. Contoh begini. Nah, ini ceritanya Nabi Daud. Ikmalu ali Dauda syukro. Wahai keluarga Daud, ini ke Nabi Sulaiman. Ikmalu. Salah kamu kerja keraslah masa bersyukur kepada aku. Nah, sebagai contoh begini. Ada orang yang bekerja, itu bukan landasannya, landasan rasa syukur. Contoh bekerja cari duit, bekerja membangun cari proyek. Nah,
Dia bekerja, backgroundnya apa? Motivasinya apa? Nah, kebanyakan takut anak masa depanku tidak cerah, itu energi ketakutan bekerjanya. Nah, energi ketakutan muncul dari apa? Dari merasa dirinya kurang. Energi dirinya berkurang, merasa dirinya kurang apa? Backgroundnya karena merasa dirinya tidak layak. Kenapa merasa dirinya tidak layak? Karena merasa dirinya kosong, hampa, sehingga timbullah rasa takut. Takut nggak kaya, takut nggak ini. Nah, artinya yang mendorong seseorang bekerja itu karena energi ketakutan. Itu lagi-lagi kita berarti kalau yang disebut kebenaran lalu masuk ke dalam hati kita. Jadi nanti ada dua lah getaran energinya ketika kita memasukkan makhluk di dalam hati. Kalau dalam bahasa Al-Quran, khaufun walahum yahzanun, energi ketakutan dan energi kekecewaan. Nah itu makanya luar biasanya Al-Quran. Nah, banyak orang bekerja mencari nafkah, banyak orang bekerja mencari nafkah, banyak orang bekerja mencari nafkah. Nah, ngopi dulu, Bah. Ya, siap. Tegang dulu. Jangan tegang dulu. Udah tegang lemes. Nah, energi ketakutan inilah yang masuk ke dalam hati. Sebetulnya mudah ya cara membacanya. Ketika kita menjalani aktivitas, baca di dalam hatimu. Ini saya menjalani aktivitas ini alasannya apa? Nanti di situ muncul ingin dihargai orang, pengakuan sosial, ingin mendapatkan validasi, ingin mendapatkan penghargaan, status sosial, ingin ingin kaya, ingin ini. Kalau dalam kajian getaran energi hati itu biasanya lari takut dan sedih. Sebagai contoh begini, ada orang yang nilai akademiknya tinggi, gelarnya tinggi, lulusan pesantren, bahkan lulusan perguruan tinggi luar negeri, gajinya miliaran. Ini kisahnya. Tapi kenapa dia mau korupsi? Hatinya tidak kokoh. Berarti kesimpulannya, berarti dia melakukan tindakan korupsi, padahal gajinya per bulan miliaran. Nah, kenapa melakukan tindakan korupsi? Ada rasa takut harta, gaji, dan jabatannya tidak bisa menjamin hidupnya. Lagi-lagi energi ketakutan. Lagi-lagi nanti energi kesedihan. Nah, sebetulnya ngukurnya di getaran tubuh. Kalau kita sering zikir atau ada yang baca aja getaran tubuhnya. Makanya kalau orang berkhulwat, kenapa sih keluar tenda, masuk tenda, keluar tenda, masuk tenda, ngobrol ini, scroll HP dan lain sebagainya, itu menunjukkan pikirannya melayang-layang. Dia tidak bisa berdiam diri. Dia tidak bisa menikmati diam di dalam tenda. Dia masih hampa, pikirannya, dirinya masih terseret oleh lintasan-lintasan pikiran. Tapi kalau udah nyaman, tenang, damai, ya dia fokus di dalam tenda. Dia fokus berzikir. Nah, yang membuat tenang, nyaman, damai, dirasakannya pikiran dulu apa getaran tubuh dulu? Getaran tubuh dulu. Jadi tubuh ini tidak betah. Biasa tubuh ini ngobrol, biasa tubuh ini berinteraksi, ini
Ketika tubuh kita tidak nyaman, maka proyeksinya masuk ke lintasan pikiran. Nah, lintasan pikiran ini akan memunculkan bayang-bayang dan bisa memerintah kita, udah nongkrong aja di pinggir sungai, katanya. Di pinggir sungai itu enak, nongkrong di pinggir sungai. Nanti udah di pinggir sungai, ada lagi bahasa, naik lagi ke atas, dekat pohon bambu, terus dia diombang-ambing oleh lintasan-lintasan pikiran karena dia belum menembus ke dalam, belum menembus rumah. Masih di halaman rumah yang ruwet. Itu ya, cara mendeteksi di dalam hati kita sebetulnya ada Allah atau ada makhluk. Nanti getaran-getaran ketakutan, kekecewaan itulah instrumen untuk mendeteksi kebersihan hati kita. Jadi pakai psikologi aja lah, pakai ilmu jiwa aja. Jangan pakainya teori-teori yang melambung-lambung. Jadi tubuh ini adalah alat kita yang paling jujur. Kalau tubuhnya udah goyang-goyang, udah nggak nyaman, kelihatan kok. Kayak belatung nangka kepanasan gitu kan. Pindah lagi, nongkrong lagi, ayo bolak-balik gitu. Tapi biasanya di hari ke-15, hari ke-20 baru tuh kenyamanan ada. Orang yang berholat itu. Dari hari 20 ke hari 30 biasanya kenikmatan muncul, kenikmatan berzikir. Jadi kenyamanan dulu, ketenangan, setelah ketenangan dan kenyamanan baru kenikmatan muncul dalam nikmatnya berzikir. Nah, dari 30 ke 40 ya silakan gali sendiri. Setelah mendapatkan kenikmatan berzikir, ya mana enggak gali sendiri. Ada apa? Di hari 30 ke 40. Nah, cara mendeteksinya adalah lagi-lagi konfirmasi ke dalam hati kita. Lanjut ya. La hadzun lil ghairi fika illa huduruka ma'ahu biqalbika faqat. Jangan ada kepentingan sedikit pun kepada selain diriku, kecuali kehadiranmu bersama makhluk bi'aqlikal faqat, hanya sebatas gerakan pikiran aja. Maksudnya jangan dimasukkan ke dalam hati ketika engkau berhubungan dengan manusia, kecuali hanya sebatas pikiran, interaksi pikiran. Jadi pikiran dan jasad kita fungsinya hanya untuk berinteraksi dengan manusia. Ketika ngitung, Bahyani, ngitung keuntungan cabai per kilo, wah cabai per kilo dapat 60.000. Ya udah, hanya ada di alam pikiranmu. Keuntungan-keuntungan tersebut jangan dimasukkan ke hati. Ketika pas dijual, harganya turun jadi 40. Bagi mereka yang memasukkan harga cabai ke dalam hati, pasti kecewa, anjir. Nanam cabai berbulan-bulan, harganya rotok, hancur. Dalam bayangan pikiran 60.000, ini 40. Kecewa lah gitu kan. Setelah kecewa pulang ke rumah, najongan kursi gitu kan. Najongan meja. Berarti harga cabai, keuntungan cabai telah masuk di dalam hati. Tapi kalau udah menemukan makom Islam, ya alhamdulillah nyebutnya. Kata pikirannya ini 60, tapi pas kenyataannya 40. Alhamdulillah, segini juga masih laku, masih untung. Habis itu cabenya kena pada mati, pada kering. Alhamdulillah cabenya mati. Ya memang udah takdir Allah, kata Abah yang itu. Ya alhamdulillah lah, gitu kan. Jadi cabai untung alhamdulillah, cabai rugi alhamdulillah. Itu baru Islam. Kalau menurut kita berdoa itu, inilah yang disebut kekokohan hati. Dia sudah tidak terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa luar. Mau hujan banjir, maka alhamdulillah. Banyak angin, alhamdulillah. Mau untung, alhamdulillah. Mau kondisi apapun, hatinya sudah tidak bergeser apapun oleh peristiwa-peristiwa luar. Inilah yang disebut Islam.
penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Itu Islam teh gitu. Kalau menurut kita Baitullah gitu. Bukan Islam teh, lihat KTP-mu ada kalimat Islam. Gitu. Itu mah identitas agama. Gitu. Bukan hakikat dari sikap hati kita yang bermakna penyerahan totalitas kepada Allah. Gitu. Fala ta'zu ala ma fataka. Janganlah engkau, nah ini ya, bersedih hati terhadap apapun yang menimpa dirimu. Itu. Jadi dalam kondisi apapun hati kita kokoh gitu kan. Hilang duit, alhamdulillah gitu kan. Kata doa ininya mah doa kudut makan falakal hamdu alama odoy. Segala puji bagi Allah. Aku akan selalu memuji Allah alama odoy atas apapun keputusan-keputusan Allah yang menjadi takdir kehidupanku. Rabina makan yang Arab ya alhamdulillah itu kan. Rabina anak yang umah alhamdulillah. Rabina mangkat hilang alhamdulillah. Kawin maning alhamdulillah. Udah. Itu Rabbana lakal hamdu itu. Dalam doa ini dalam segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Gitu, mau bangkrut, mau kaya raya, selalu memuji Allah dan hatinya tidak pernah bergeser sedikit pun. Wala tatrahu bima ataka, dan engkau tidak gembira, tidak terlalu senang bima ataka atas apapun anugerah yang diberikan kepada Allah, tidak lupa daratan. Kena musibah kokoh, dapat rezeki kokoh dalam kondisi apapun. Makanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi bisa juga dimaknai apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi yang menimpa di dalam diriku, baik senang maupun sedih, tetap memuji Allah. Gitu. Jadi kekokohan hati di penghujungnya. Jadi enggak takut, udah enggak sedih. Wala tagdobu miman asaka, dan engkau tidak marah terhadap miman asaka, terhadap siapapun orang atau makhluk yang menjahatimu. Jadi dijahati orang ya enggak marah, ditipu ya enggak marah. Usulah baik. Mungkin geus takdirna kena tipu. Ada nggak orang yang gelarnya tinggi ditipu orang yang sama SD juga nggak lulus? Banyak kan, gitu kan. Gelar S2 gitu kan ya di desa saya. Ditipunya oleh anak yang lulusan SD juga enggak, gitu kan ya. Berarti kan itu udah bagian dari takdir Allah. Kalau bukan takdir Allah mah nggak bakal tenang. Jadi apapun yang menimpa di penghujungnya, takdir itu apa sih? Takdir itu adalah peristiwa-peristiwa yang sedang kita jalani. Itulah takdir. Peristiwa yang akan terjadi, udah jadi takdir kita bukan? Belum, karena belum terjadi. Artinya ada enggak? Kalau belum terjadi, mewujud belum berarti tidak ada. Kalau sudah terjadi, masih ada atau udah hilang? Udah tiada? Udah tiada. Artinya sudah terjadi atau masa lalu tiada, masa depan pun tiada. Jadi yang ada, yang benar-benar real adalah kejadian yang sedang kita jalani. Jadi takdir itu adalah peristiwa-peristiwa yang sedang kita jalani. Itulah takdir. Yang belum itu tiada, yang sudah itu tidak ada. Artinya dua-duanya tidak ada. Nah, kenapa belum terjadi kita takut? Kenapa sudah terjadi kita sedih? Itulah yang disebut alam ilusi. Ya, kehidupan dunia itu matahul ghurur, hanya ilusi belaka. Jadi kita ini dikendalikan oleh getaran-getaran ilusi yang muncul di dalam tubuh kita dan pikiran kita. Jadi sebetulnya ketakutan tentang masa depan, kecemasan, kesedihan tentang masa lalu, itu getaran yang melekat di dalam pikiran kita, yang mampu menggerakkan kita. Maka kitanya mah
Diri kita yang sejatinya bukan pikiran seperti yang kita bahas kemarin. Mata bukan diri kita, pikiran bukan diri kita, kesadaran pun bukan diri kita. Kajian kemarin sebetulnya diri kita ada nggak? Nggak ada. Oke, paham ya? Jadi kita ini nggak ada sebetulnya. Yang mengatakan kita ada, yaitu adalah ilusi pikiran. Bab kemarin. Wala tazhu binajahika, dan janganlah engkau berbangga hati dengan kesuksesanmu, dengan keberhasilanmu. Jangan terlalu berbangga hati. Gitu. Nah, ini Islam. Wala takhru bimakanika, janganlah engkau berbangga diri bimakanika, dengan kedudukanmu. Engkau punya jabatan, engkau punya perusahaan, engkau punya pangkat. Jangan berbangga hati, tetap kokohkanlah hatimu. Li ghairihi fika, jangan bergeser sedikit pun. Tetap dalam pendulum bersimpuh kepada Allah. Tetap manunggal, kata bahasa orang ini mah, bersama Allah. Kalau dalam bab ini ya, bukan bab huruf, al-jami'atu ma'allah, bab selanjutnya. Tetap berkumpul bersama Allah, tidak bergeser sedikit pun. Nah, ketika kita bergeser dengan munculnya rasa takut dan sedih hati atau berbangga diri, berarti kita bergeser. Jadi pergeseran hati kita dengan Allah, indikasinya apa? Indikasinya jelas. Kesedihan, kekecewaan, kegelisahan, kekhawatiran. Itu adalah pergeseran hati. Kalau bahasa kerennya, pergeseran energi, itu bahasa kerennya itu, atau pergeseran vibrasi. Itu. Jadi bergeser tanpa tidaknya nanti bisa dilihat dengan suasana hati. Sedih, khawatir, galau, stres, depresi ini. Ya manusiawi. Gitu. Manusiawi. Ya tinggal nanti ketika bergeser, ya langsung balik lagi di alam kesadaran kita. Jangan bergeser terus di kamar mikirin, ya nanti jadi orang gila. Nantinya gini, kalau udah gila, memorinya banyak, pikirannya berseliweran, ini seolah-olah mewujud. Itu tanda-tanda orang mau gila. Seolah-olah mewujud ke alam pikiran. Nanti lihat penampakan. Waduh, katanya ada orang mau bunuh saya. Waduh, orangnya datang, padahal ilusi dia. Ilusi pikiran seolah-olah mewujud. Nah, hati-hati ya. Jadi ini sekedar pengetahuan, tanda-tanda orang yang mendekati mau gila, ODGJ, biasanya muncul halusinasi dalam pandangan dia seolah-olah mewujud. Padahal bagi orang yang normal nggak ada apa-apa katanya. Itu gila tuh, tanda-tandanya. Itulah yang disebut was-was. Ya, makanya ya teruslah berzikir. Kalau zikir doang, ya tidak cukup zikir, harus aktivitas juga. Ya aktivitas apa? Kayak misalkan aktivitas nanam cabai, aktivitas ke olahraga, aktivitas ke dapur, terus gerakan tubuhmu, sibukkan dirimu supaya al-khatir, lintasan pikiran itu tidak menguasai. Gitu. Makanya kan wajar. Ada orang yang lewat disuruh kerja bakti ya, ngangkutin batu, ngangkutin ini, sebetulnya untuk menyeimbangkan energi endapan emosi yang ada di dalam tubuh kita. Karena endapan emosinya yang tadi, takut, gelisah, itu mengendap di sel-sel tubuh ternyata. Dibersihinnya pakai apa? Ya olahraga, aktivitas, kesibukan juga dibersihkan lewat puasa dan zikir. Jadi di penghujungnya gini lah. Endapan emosi yang bersifat negatif sejatinya itu terkurung di dalam tubuh, di sel-sel tubuh, di DNA. Nah nanti proyeksinya dialirkan oleh hormon, muncul ke urat saraf, akhirnya ngomong, muncul bayangan-bayangan. Gitu. Makanya orang yang bermeditasi, ketemu genderuwo, Nyi Roro Kidul, ketemu ini, dalam kajian psikologi sebetulnya itu endapan tubuh yang terproyeksi, endapan emosi
yang terproyeksi di alam pikiran yang belum dinetralisir. Karena kalau orang udah tenang, nyaman, damai, tubuhnya sehat kok. Tubuhnya tenang, tubuhnya tidak bergetar terus. Gitu. Jadi bukan ilham, bukan wah ketemu ini, sosok ini, bukan. Dalam kajian psikologi itu adalah endapan-endapan emosi yang belum selesai. Gitu. Makanya fokuslah, zikir terus, gitu. Ya memang ada makhluk-makhluk gelombang. Itu beda soalnya getarannya antara makhluk gelombang di luar diri kita yang disebut jin dengan getaran-getaran tubuh yang ada di dalam diri kita. Jadi adanya di sel. Makanya orang marah gimana detak jantungnya? Tinggi enggak? Aliran darahnya kenceng enggak? Kenceng. Karena tubuh menguasai energinya, menguasai tubuh. Ketika kita tidak bisa mengendalikan, kesadarannya hilang, ya berarti digerakkan oleh getaran energi tadi. Nah pertanyaannya, energi itu diperkuat oleh saripati makanan. Karena akan mempengaruhi hormon saripati makanan itu. Puasa itu sebetulnya salah satunya menghilangkan getaran-getaran negatif di dalam tubuh kita. Nah, getarannya apa? Takut, gelisah, putus asa, kecewa. Itu energi tubuh. Sebetulnya bukan energi ruh kamu. Ruh itu kan ilah nisbati ilah, kata roh itu. Kalau ruh itu kaitannya dengan Allah. Sementara asyahwat, getaran tubuh, nafsu, kecewa itu adanya di jasad. Nah, makanya kamu makhluk jasad atau makhluk ruh. Itu nanti bedanya. Kalau masih takut rezeki itu getaran tubuh, berarti kamu makhluk fisik. Gitu. Kalau kerjaannya makan, minum, tidur, modal, makan, minum, tidur, modal, kelon. Nah itu makhluk fisik. Sama nggak dengan hewan? Ya sama. Gitu. Makanya disebut sama Sayyidina Ali mayat yang bergerak. Udah bau pisang. Ruhnya mah terpendam, tertutup hijab oleh getaran-getaran asyahwat atau asyahwat itu wasyahwat wal hawa. Nah al hawa inilah yang disebut getaran-getaran tubuh. Itu yang terperangkap di dalam tubuh kita. Makanya banyak orang yang sakit pinggang, yang emah kronis. Kenapa emah? Itu kan lambungnya. Karena getaran tubuh itu paling banyak energi negatif itu di susunan saraf dan perut. Itu di susunan saraf 30%, di perut 30%, berarti 60 ya. Nah 40 sisanya untuk keseimbangan di dalam jantung kita. Makanya ada yang wirid la ilaha ke jantung atau tahan napas Allah di dalam jantung kita. Nah itu untuk keseimbangan, bisa mengatur gerak energi tubuh dan energi ruh. Nah ketika kita kecewa, langsung kita muncul kesadaran, oh iya saya lagi kecewa nih, waduh getaran marah nih, langsung kita sadar. Nah kesadaran itulah yang menggerakkan dari wilayah ruh kita. Itu ya, paham? Wala tapattarohu bimakanika, janganlah engkau berbangga diri terhadap kedudukanmu. Wala tatakabbaru bi'ilmika, dan janganlah engkau congkak dan sombong bi'ilmika dengan keilmuanmu. Kamu hebat, punya ilmu ini, punya sakti, bisa ceramah, bisa lulusan luar negeri. Janganlah engkau berbangga hati, kata Allah. Wala tagat tughayyiruka binikmati, dan janganlah engkau bergeser binikmati dengan kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan, kata Allah. Jangan bergeser. Ketika nikmat, ya jangan sombong. Ketika mendapatkan kedudukan, jangan merasa dirinya besar. Wala tughayyiru binikmati. Wala tay'as libalai, dan janganlah engkau bersih hati libalai, dengan bala. Bala itu musibah-musibah, ujian-ujian dan penderitaan-penderitaan yang aku berikan kepadamu, kata Allah, sebagai ujian. Wala tastaqarrukal mustaqarrat
min duni, kata Allah. Dan janganlah engkau tenang dan nyaman kepada selain diriku. Jangan merasa tenang engkau bersama makhluk. Jangan merasa tenang dan nyaman bersama harta, kata Allah. Jangan merasa tenang dan nyaman bersama status sosial jabatan-jabatan. Kecuali kenyamanan dan ketenangan hanya di dalam kehadiratanku. Nah ini bab itu ya. Bab inna illa rabbika al-muntaha. Jadi di dalam bab sebelumnya, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan tidak akan pernah tercapai manakala engkau belum menemui Allah. Wasauqa ila liqa'ika. Manakala engkau belum finish, belum mencapai terminal terakhir. Nah, terminal terakhir itu adalah kita mengenal Allah. Jadi dalam menjalani hidup kita galau, kita pusing, kita stres. Itu hal yang wajar, itu proses menjalani hidup. Itu menunjukkan bahwa inna illa rabbikal muntaha, menunjukkan bahwa engkau belum mencapai terminal terakhir. Nah, terminal terakhir itu adalah kehadiranmu datang sendirian mengenal Allah atau masuk ke kehadiran Allah. Itu baru terminal terakhir. Bukan nyedot-nyedotin merah delima. Itu mah ya ibarat ini mah terminal keberapa lah, itu mah hanya iseng-iseng berhadiah. Ibarat bocah mah lagi main gatrik ya bah ya. Hiburan itu mah. Itu. Jadi selama kita belum mengenal Allah, ketenangan dan kedamaian itu akan fluktuatif. Jadi untuk mengukur seseorang sudah mengenal Allah atau tidaknya, ukurannya adalah sejauh mana hatinya bersedih hati atau kecewa atau tidak. Kalau masih memunculkan rasa kecewa, memunculkan rasa sedih hati, dan memunculkan rasa khawatir terhadap masa depanmu, berarti engkau masih belum mengenal Allah. Ibaratnya ginilah, kenapa anak kecil selalu bahagia? Main bola terus tiap hari, main kolek kelereng terus tiap hari, selalu riang gembira. Karena dia sudah tidak khawatir lagi terhadap nasibnya. Karena dia mengenal ada orang tuanya yang menjamin di hidupnya. Jadi udah gak khawatir anak kecil mah, pekerjaannya main terus. Tapi kalau disimpan di hutan Sanggabuana, ditinggal sama orang tuanya, nangis enggak? Nangis. Nah, sama nanti juga dalam kehidupan sehari-hari, selama kita belum mengenal Allah, pasti kita selalu nangis, selalu gelisah. Kenapa orang kalau naik mobil, naik pesawat bisa tidur? Karena ada supirnya. Kalau nggak ada supirnya bisa tidur nggak? Ya nggak bisa. Tenang kan? Nah itulah Al-Muntaha, itu maknanya itu. Allah sebagai terminal terakhir yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Gitu. Terakhir, wa antamutu lima amaratuka. Engkau yang penting kata Allah, laksanakanlah apapun perintah yang aku berikan kepadamu. Yang penting sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, aku dengar, aku terima, wa ata'na, perintahmu aku jalankan. Sami'na wa ata'na ghufranaka, yang penting ya Allah, aku hanya mohon ampunanmu. Rabbana wa ilaikal masir. Dan aku semuanya apapun yang terjadi di dalam diriku, semuanya aku serahkan kepadamu. Itu di tahlil sering kita baca. Nah, itu. Jadi huwa antamubu lima amartuka. Yang penting kata Allah, laksanakanlah apapun perintahku kepadamu. Duna antua akibu payakuna sya'naka sya'nul malaikatul azamah. Duna antu'ib akiba. Yang penting laksanakanlah apapun perintahku tanpa ada sanggahan-sanggahan, usul-usul dan saran. Jadi maksudnya gini, yang penting kata Allah, jalankan aja perintahku tanpa ada usulan saran, tanpa ada sanggahan atau musulkan.
Artinya apa? Jalankan perintahku, sudah stop, tidak ada musyawarah, tidak ada diskusi, tidak ada dialog, jalankan. Kan tanahnya dapat 40.000, bisa nggak ya Allah besok jadi 60.000? Tidak ada usulan, kata Allah. Tidak ada syarat, jalankan aja. Kalau waktunya kerja, ya udah kerja aja. Tapi saya punya cita-cita ya Allah, ya udah nggak jadi masalah. Kamu punya cita-cita, silakan. Kamu punya keinginan, silakan. Tapi ketika keinginanmu tidak terwujud, maka kembalikanlah kepadaku, berserah dirilah kepadaku. Itulah yang disebut alaihi tawakkaltu, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Aku bertawakal kepada Allah dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Punya cita-cita ya mangga, punya keinginan ya mangga, tapi nanti terwujud dan tidaknya, terwujudnya dalam bentuk apa dan waktunya kapan? Biwaktiha juga itu kalau di kitab Iqatul Himam. Waktunya pengen setahun, perkutut kudu menang dapat hadiah, misalkan hadiah 30 kali hadiah. Tapi kenyataannya cuma dapat 10 hadiah, ya udah terima, alhamdulillah. Gitu. Itulah yang disebut Islam. Gitu. Menerima apapun yang Allah perintahkan tanpa ada sanggahan, usulan dan syarat. Jadi usulkan. Ya Allah kalau bisa ini, jadi seolah-olah kita punya saham dalam satu perusahaan. Nah, indikator kita mengusulkan kepada Allah, siap-siap ketika engkau mengusulkan, ketika engkau memberikan saran, maka gitu. Jadi Islam itu adalah totalitas sepenuh hati dan menghilangkan diri dan menghilangkan diri dan menghilangkan diri. Itulah yang disebut Islam. Fayakunu sa'nuka sa'nul malaikatul azimah. Seperti halnya malaikat yang selalu siap melaksanakan tugas dengan segala kesiapannya, tunduk patuh secara totalitas. Itulah yang disebut Islam. Karena udah jam 11, udah 1 jam. Terakhir, kenapa manusia lebih mulia disebut malaikat? Ketundukan malaikat itu tanpa peperangan, tanpa ada gejolak hati. Ketundukan kita kepada Allah itu melalui proses yang panjang, berlatih, berholwah, berzikir, berpuasa untuk mencapai keislaman dan ketundukan kepada Allah. Karena ada 2 energi, syahwat mengajak tidak tunduk, tapi yang namanya ruh harus selalu tunduk. Nah, nanti di penghujungnya, kenapa kita lebih hebat dari malaikat? Karena kita dibekali oleh syahwat dan hawa nafsu untuk selalu bertentangan. Gitu. Maka manusia disebut hebat. Ibaratnya ginilah, kita disuruh naik gunung, tapi kaki kita dibandingin batu yang besar. Itulah perjuangannya di situ. Kalau malaikat tanpa perjuangan ketundukannya, kalau kita mah perjuangan, makanya mulia daripada malaikat. Tapi bisa juga ulaika kal an'amu, mereka manusia juga sama seperti binatang, bahkan lebih sadis daripada binatang. Kenapa disebut lebih sadis, lebih gelok dari binatang? Karena di dalam manusia ada ruh ketuhanan. Ketika dia seperti binatang, maka dia telah mengkhianati ruh ketuhanannya yang Allah tiupkan wa nafakhtu fihi min ruhi ketika usia 4 bulan. Jadi manusia itu dia lebih mulia daripada malaikat karena proses berjuang melawan hawa nafsu dan syahwat, tapi dia juga bisa juga lebih rendah dari binatang karena dia telah mengkhianati hati nuraninya dan ruh ketuhanannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau bertanya, maka 2 pertanyaan aja karena udah jam 11.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya udah ngopi, ngudut, ngerokok sambil nunggu istighosah. Ada, Bah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Iya. Apa, Bah? Itu wallahu yuhibbul muhsinin bagi orang-orang yang takwa. Nah, makna dari innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang selalu muhsinin, terus-menerus berbuat kebaikan dan berbagi kebahagiaan. Jadi di Al-Qur'an itu ada kata-kata cinta gitu. Ya. Habis lagi. Ada kata-kata cinta, contoh. Biasanya kata cinta di dalam Al-Qur'an itu berkaitan dengan ibadah hati. Contoh, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu ibadah hati. Makanya ada ibadatul qulub wa ibadatul zawahir. Ada ibadah hati dan ibadah zohir, ibadah fisik, ibadah seremoni. Nah, yang paling hebat itu tirakat ibadah hati. Makanya kata yuhibbu, innallaha yuhibbu itu biasanya berkaitan dengan ibadah hati. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Bertawakal itu hasil serahkan kepada Allah, tapi kita tetap kerja keras. Itu tawakal. Hati bersama Allah, fisik kerja keras. Itu tawakal. Hati diserahkan ke Allah. Hati hasil. Kedua, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu senantiasa mencintai orang-orang yang hatinya penuh kebaikan. Muhsinin. Gitu. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Itu ibadah hati. Ada lagi, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang hatinya bersih, suci, juga membersihkan orang lain. Kalau mutahhirun itu hanya untuk membersihkan diri sendiri. Kalau mutatahhirun membersihkan dirinya, juga membersihkan lingkungannya. Membersihkan hati-hati tetangganya, membersihkan hati masyarakat melalui ilmu-ilmu ruhani. Nah, itu ibadah hati. Banyak kata-kata yuhibbu itu untuk biasanya disematkan untuk ibadah-ibadah hati. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Banyak, nanti kalau dibedah ayatnya banyak, Bang. Nah, tapi setelah saya cermati, ternyata itu ibadah hati. Jadi kalau Allah sudah bahasa cinta, cinta ini kan udah buta, Bah. Ya. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, yang namanya cinta itu sudah tidak pakai rasional biasanya. Tai kotok aja rasanya coklat. Jadi kalau pengen dicintai Allah, benar-benar menjadi kekasihnya, jalankanlah ibadah-ibadah hati. Sabar, tawakal, syukur, terus hati yang bersih, hati yang baik, terus juga apalagi ya di Al-Quran itu ada beberapa makom lah gitu kan. Jadi intinya semuanya yang dicintai Allah itu berkaitan dengan ibadah-ibadah hati. Maka tirakat yang paling hebat sebetulnya adalah tirakat ibadah hati, menjaga hati, mengelola hati. Ada yang lain? Habis ya? Nggak ada? Oke, karena sudah tidak ada, kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.